Halo kawan Arif di sini, selamat datang di channel dimana kita akan ngobrolin tentang updatean terbaru di industri smartphone. Kali ini kita akan mulai salah satu smartphone yang baru aja dirilis oleh Samsung, yaitu Samsung Galaxy M31. Tapi sebelum mulai, buat kalian yang belum, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru di industri smartphone. Kalau udah, let's get started. Jujur aja ini adalah pengalaman baru buat gue mencoba HP dari Samsung setelah beberapa tahun belakangan menggunakan daily driver dari merek lain. Kesan pertama yang gue dapetin saat menggunakan HP ini yaitu feel genggamannya yang menurut gue sangat plastiki banget. Jauh dari kata-kata kokoh dan juga mewah. Selain terbuat dari plastik, panel belakangnya ini menurut gue juga terlalu tipis. Jadi kesannya agak kopong aja gitu. Kemudian secara ukuran HP ini juga termasuk bulky yang bikin kurang nyaman untuk dimasukin ke saku celana. Apalagi posisi volume rockernya yang sulit banget dijangkau dengan satu jari, bikin HP ini gagal membuat gue nyaman saat makainya. Gue lebih prefer untuk naruh posisi volume rockernya di sisi sebelahnya, jadi biar bisa dijangkau dengan jari telunjuk. Posisi seperti ini selain sulit dijangkau, juga kadang bikin gak sengaja ketekan saat kita lagi main game dengan posisi landscape. Yang patut gue apresiasi di sini adalah interface-nya yang lengkap, gak ketinggalan zaman dan posisinya oke buat gaming. Jadi mau pakai headset atau nggak pakai headset, nggak bakalan pengaruh ke pengalaman handling HP ini. Intinya enak lah pegangannya. Gue juga suka sama kompartemen kameranya yang bentuknya persegi panjang seperti ini. Menurut gue lebih eye-catching, simetris, dan juga enak buat dilihat. Sayangnya HP ini masih pakai sidik jari di panel belakangnya, padahal layarnya udah Super AMOLED. Ya buat HP yang harganya 3 jutaan sih masih bisa dimaklumi lah. Tapi daripada di belakang kayak gini yang otomatis nyusahin kita, dimana saat kita mau ngaktifin perangkat kita harus ngangkat HP-nya dulu, mendingan ditaruh di samping aja. Jadi kita bisa dengan mudah ngaktifin HP-nya tanpa harus ngangkat-ngangkat. Bagian layarnya menurut gua antara puas dan juga biasa aja. Puasnya karena gue dapat pengalaman baru yang nggak bisa gue dapetin di HP sejenis, di HP lainnya yang nggak pakai panel layar Super AMOLED. Contohnya layar always on display-nya ngebantu banget saat gue lagi kerja di meja, lalu pengen lihat informasi waktu tanpa harus nyentuh dan ngehidupin HP-nya. Soal kualitas layar kayaknya udah nggak perlu dibahas terlalu detail lagi, karena kalian sendiri pasti udah tahu kalau layar Super AMOLED-nya Samsung itu udah yang paling keren. Warnanya bener-bener pop-up dan juga vibrance. Hal ini manjain banget buat gue saat gue harus nonton film di layar HP. Luasnya udah 6,4 inci dan juga aspek rasionya 19,5:9, bikin gue lebih betah berlama-lama nonton di HP. Terlebih lagi HP ini punya teknologinya Dolby Atmos yang bakalan aktif saat kita nyolokin HP ini dengan perangkat headset atau sejenisnya. Kemudian karakter warna layarnya yang cenderung kehangat-hangatan menurut gue juga patut diapresiasi karena ngebikin mata ini nggak cepet capek saat melihat warna yang dihasilkan oleh layar ini yang begitu mencolok mata. Soal UI, buat gue yang baru sekali nyobain One UI 2.0 ini, menurut gue UI-nya simple dan bikin cepet terbiasa. Bloatware-nya yang cukup banyak juga bisa di-uninstall dengan mudah. Terus hal lain yang menurut gue biasa aja adalah screen to body ratio-nya, dimana menurut gue bagian dagunya masih terlihat terlalu tebal. Alhasil gagal bikin HP ini terlihat bezel-less. Di GSM Arena sendiri dituliskan kalau misalkan screen to body ratio-nya adalah 84%. Material kaca pelindungnya juga menurut gue biasa aja karena udah banyak HP di kelas harga 2 jutaan yang pakai kaca Corning Gorilla Glass 5. Sedangkan Galaxy M31 ini panel kaca pelindungnya masih Corning Gorilla Glass 3. Menurut gua karena panel belakangnya ini terbuat dari plastik, seharusnya panel depannya ini udah Gorilla Glass 5 lah ya. Tapi selebihnya gua merasa fine-fine aja dengan layar di HP ini. Soal refresh rate, layar Galaxy M31 ini punya kecepatan refresh standar yaitu 60Hz. Yang mana menurutku di harga 3 jutaan masih tergolong sangat wajar. Dan buat kalian yang langsung ngebandingin dengan HP sebelah yang udah punya refresh rate 90Hz yaitu Realme 6 dan Realme 6 Pro yang juga baru aja dirilis, menurut gua itu sah-sah aja. Tapi nggak bisa diprotes juga di Galaxy M31 ini karena kebanyakan HP lain juga masih banyak yang pakai refresh rate standar yaitu 60Hz. Brand Redmi misalnya yang biasanya selalu ngasih spesifikasi terbaik di kelas harganya juga sampai saat ini menggunakan refresh rate standar 60Hz di produk terbarunya yaitu Redmi Note 9 Pro dan juga Redmi Note 9 Pro Max. Jadi kalau ada brand yang menawarkan layar 90Hz di rentang harga 2-3 jutaan, menurutku itu adalah sebuah kelebihan yang dimiliki oleh
oleh HP tersebut, tapi nggak bisa diprotes juga atau belum bisa diprotes juga di merek HP lain karena mayoritas masih menggunakan layar 60Hz. Buat main game, layar ini juga masih sangat oke banget. Meskipun tentunya nggak sekompetitif layar HP-HP gaming Android yang punya spesifikasi lebih tinggi. Tapi overall gue nggak merasa kecewa dengan layar ini. Layar ini menurut gue tergolong nyaman untuk main game FPS seperti PUBG Mobile. Luas layarnya yang 6,4 inci ngebantu banget buat lebih leluasa gerakin jari dan ngelihat situasi di sekitar kita. Gue sejauh ini belum pernah ngalamin touch delay, ghost touch, dan performa yang kurang responsif di layar ini. Jadi bagi gue yang kalau main game selalu buka PUBG Mobile, refresh rate layar di atas 60Hz menurut gue belum terlalu penting buat gue pribadi. Tapi gue sih lebih berharap HP di kelas harga 3 jutaan punya layar dengan touch sampling rate atau touch sensing yang lebih tinggi, yang pastinya bakalan lebih berpengaruh secara signifikan untuk kebutuhan bermain game. Terlebih lagi, HP ini bisa ngasih pengalaman bermain yang cukup nyaman berkat chipset Exynos 9611-nya yang dimilikinya. Chipset ini umurnya udah setengah tahun lebih dan banyak dianggap performanya setara dengan Snapdragon 710. Dan karena sudah cukup berumur, chipset ini menurut gua udah benar-benar dioptimalkan kemampuannya. Terbukti dari settingan grafis yang sudah bisa mentok di HDR Ultra dan FPS game yang cukup stabil kisaran 30 frame per second. Walaupun menurut saya kurang playable untuk level kompetitif. Karena beberapa kali gue mengalami frame drop yang gue rasa cukup mengganggu saat harus men-spray lawan. Hal ini tentu ganggu banget buat gue nahan recoil. Bahkan beberapa kali gue nemuin gagal render alias agar-agar yang bakalan ganggu banget saat turun di spot-spot rame. Tapi sesuai kebiasaan gue yang selalu main di settingan grafis smooth extreme, gue bisa dapetin gameplay yang lebih nyaman dan lebih bisa diajak untuk main di level yang lebih kompetitif. Di settingan ini gue ngerasa nyaman banget karena sangat jarang ada frame drop yang mengganggu walaupun di kerumunan orang sekalipun. Tapi ya tetap kita nggak bisa mengharapkan konstan FPS seperti seri iPhone X ke atas. Karena selain harganya yang jauh lebih murah, optimalisasi performa di Android nggak bakalan sebagus di iOS yang seri HP-nya jauh-jauh lebih sedikit. Tapi soal durasi bermain, Galaxy M31 ini pastinya unggul jauh dari iPhone berkat baterai 6000 mAh-nya dan juga layarnya yang super irit daya. Dalam satu kali cas, gue bisa main PUBG Mobile selama 5,5 jam dan masih bisa istirahat sambil nonton YouTube hampir 1 jam. Itu pun baterainya masih sisa 19%. Ya tapi sayangnya baterai yang gede ini gak dibarengi dengan adaptor fast charging yang lebih kenceng. Dayanya cuma 15 watt yang mana sebenarnya udah bisa dikatakan fast charging. Tapi pada prakteknya perlu waktu pengecasan selama 2 jam 45 menit buat ngisi penuh daya dari 9%. Buat gue yang kadang kalau main game secara non-stop bakalan cukup keganggu, tapi gue rasa buat kalian yang cuma sesekali main game aja harusnya nggak bakalan jadi masalah karena baterainya jujur bisa kuat seharian penuh buat sosmed dan juga sesekali main game. Jadi bisa dicas saat kita mau tidur atau subuh-subuh habis sholat, jadi paginya bisa dipakai buat ngantor. Lalu hal lain yang gak kalah penting buat gaming adalah suhu perangkatnya, dimana sejauh gue pakai, gue nggak pernah mengalami panas yang mengganggu dan bahkan main tanpa case sama sekali, dimana emang di paket pembeliannya ini nggak dikasih case, gue nggak notice sama sekali adanya peningkatan suhu yang signifikan. At least di game PUBG Mobile dengan settingan favorit gue tadi. Jadi kesimpulannya untuk gaming, HP ini masih bisa kalian andalkan. Tapi kalau misalkan kebutuhan utama kalian hanya untuk gaming, jujur masih ada beberapa HP di luar sana di kelas harga yang sama atau bahkan lebih rendah yang bisa ngasih performa yang lebih tinggi daripada Samsung Galaxy M31 ini. Oke, sekarang kita pindah ke bagian kameranya. Seperti yang kalian lihat, HP ini punya 4 buah sensor kamera utama dengan fungsinya masing-masing. Sensornya 64 megapiksel sebagai sensor utama, kemudian ditemani dengan 3 buah sensor lainnya, yaitu 8 megapiksel ultrawide, 5 megapiksel macro lens, dan 5 megapiksel depth sensor buat menciptakan efek bokeh. Ini adalah beberapa contoh menggunakan mode defaultnya. Mode ini secara default akan mengaktifkan AI Scene Mode yang fungsinya untuk mengoptimalkan hasil tangkapan kamera kita. Kita tentu bisa memilih untuk menonaktifkannya. Gue sendiri cukup puas dengan performa AI ini. Sangat kebantu banget buat menyesuaikan tone warna, jadi hasilnya bisa langsung kita upload ke sosmed kita. Bahkan di kondisi malam hari, berkat bantuan AI ini, tangkapan gambar jadi terlihat lebih tajam dan minim noise. Bahkan mode malamnya menurut gue masih kalah. Secara resolusi, mode default ini menghasilkan gambar 16 megapiksel berkat teknologi tetracell dari sensor utamanya. Buat yang belum tahu, tetracell ini adalah
teknologi andalan dari sensor Samsung yang fungsinya untuk menggabungkan 4 piksel fisik menjadi sebuah piksel rekayasa dengan ukuran yang lebih besar, dengan tujuan agar bisa menangkap cahaya dengan intensitas yang lebih banyak, namun resolusi gambar yang dihasilkan harus turun ke 16 megapiksel alias dibagi 4 dari resolusi aslinya. Untuk mengaktifkan resolusi 64 megapiksel, kita bisa mengatur rasio gambar dan memilih resolusi 64 megapiksel. Gambar yang dihasilkan lebih besar secara ukuran, namun kualitasnya menurutku turun jauh, dimana kita bisa lihat pada bagian padi jadi terlihat lebih gelap dan teksturnya sama sekali nggak tajam. Dan sayangnya AI Scene mode tidak bisa diaktifkan di mode 64 megapiksel ini. Kalau kita butuh lensa yang lebih lebar, kita bisa pakai sensor 8 megapiksel yang menurutku bakalan banyak kepake di siang hari karena hasil tangkapannya cukup tajam. Walaupun nggak sebagus sensor utamanya, tapi bakalan berguna banget buat foto-foto landscape. Buat yang suka fotografi makro, ada sensor 5 megapiksel yang bisa dimanfaatkan. Gambarnya menurutku tajam, vibrance, dan bokehnya asik banget. Dan sensor terakhir 5 megapiksel ini menurutku antara kepake dan nggak kepake. Efek bokehnya sih cakep, maskingnya juga termasuk rapih, dan bokehnya bisa diatur intensitasnya bahkan setelah kita mengambil gambarnya. Tapi gue bakalan lebih suka pakai kamera ini untuk foto-foto landscape karena jujur, yang gue suka dari kamera ini adalah fitur AI Scene Recognition-nya yang menurut gue gokil banget. Di kamera ini ada juga fitur AR Doodle buat menganimasikan diri kita. Lumayan sih buat pamer kalau misalkan kita pakai atau punya HP Samsung. Tapi gue rasa kedepannya bakalan jarang gue pakai. Buat merekam video, Galaxy M31 ini mendukung perekaman hingga resolusi UHD. Dan mode defaultnya adalah Full HD 1920x1080. Di mode ini mendukung stabilisasi elektrikal berbasis gyro. Kalau soal kualitasnya, ya kalian bisa nilai sendirilah. Oke, beralih ke kamera depan. Sensor kamera yang menempati notch ini resolusinya adalah 32 megapiksel. Gue sebenarnya cukup merasa terintimidasi dengan resolusi kamera selfie sebesar ini. Karena buat gue pribadi, kalau sekedar selfie seharusnya resolusinya antara 10-20 megapiksel menurutku udah lebih dari cukup. Tapi ternyata kita nggak dipaksa buat menggunakan sensor ini di mode penuh 32 megapiksel. Karena mode defaultnya hanya menghasilkan gambar beresolusi 8 megapiksel dan mode group selfie-nya 12 megapiksel. Jika kita membutuhkan resolusi yang lebih tinggi, kita bisa mengatur ke settingan rasio 3:4 high, dimana pada mode defaultnya menghasilkan resolusi 21 megapiksel dan mode group selfie-nya menghasilkan resolusi penuh di 32 megapiksel. Efek bokeh atau mode bokeh pada Focus Live menurut gue akan amat sangat jarang dipakai karena maskingnya sama sekali nggak rapih, bahkan di bagian baju yang tepiannya tergolong nggak rumit. Kamera ini mendukung perekaman video hingga resolusi UHD seperti kamera belakangnya. Oke, kita udah bahas hampir semua aspek yang ada di HP ini. Dan kesimpulannya, dengan bandrol harga resmi di angka 3,7 juta rupiah atau dengan harga flash sale-nya di angka 3,5 juta rupiah, menurut gua pribadi HP ini nggak layak untuk dibeli jika kalian adalah tipe pengguna yang lebih fokus pada performa, kemudian desain, dan tipikal gamer hardcore yang kalau main game butuh nggak hanya performa yang kencang, tapi juga layar yang lebih kompetitif. Karena seperti yang udah gue singgung sebelumnya, di luar sana masih ada beberapa HP di harga yang lebih murah ataupun sama dengan performa yang lebih bagus, desain bodi kaca yang lebih kece, dan pengisian daya yang lebih cepat. Tapi HP ini bakalan layak untuk kalian beli jika kalian adalah orang yang suka mobilitas kemana-mana, suka foto-foto, dan juga hobi nonton film secara maraton. Karena baterainya yang super tahan lama, foto-fotonya asik, dan juga bikin mata kita betah berlama-lama nontonin layarnya. Jadi bisa nonton film di mana aja, di rumah ataupun di tempat tongkrongan. Tapi sekarang nggak boleh nonton film di luar dulu ya. Buat kalian yang mau beli, gue udah siapin linknya di deskripsi video, atau kalian bisa cek-cek di sana dulu, barangkali ada promo yang menarik. Oke, segitu aja video kali ini. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Please like dan share jika kalian suka video ini, atau silahkan dislike jika kalian gak suka. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.